ada kanker tertentu yang kita tahu bahwa ini diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, untuk yang punya riwayat seperti ini, alangkah baiknya untuk check up Rutin. Kesumbatnya apa? Kenapa? Sering ada batu empedu yang kecil nyangkut di situ. Oh. Kalau ada batu empedu nyangkut, nah itu juga bisa menimbulkan pankreatitis. Kalau dia tumor ini tumbuhnya di kepala, di kaputnya, itu lebih cepat. Karena di situ ada saluran empedu. Biasanya menimbulkan penekanan pada saluran empedu, pasiennya akan kuning. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kanker gitu ya, mungkin prevalensi paling banyak dan paling mudah untuk diingat orang adalah beberapa kanker yang sering kita dengar. Entah itu kanker payudara lah, kanker serviks dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda ternyata ada satu jenis kanker yang juga sangat berbahaya. Bisa dikatakan silent killer karena di awal-awal mungkin gejalanya nggak begitu nampak. Sehingga mungkin orang baru ngeh dan notice ketika sudah masuk stadium lanjut mungkin ya. Kalau tidak memeriksakan secara dini. Nah inilah yang disebut dengan kanker pankreas. Nah kebetulan bulan ini kan bulan kesadaran tentang kanker pankreas. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu kanker pankreas, penyebabnya apa, gimana cara mendiagnosisnya, dan gimana cara penanganannya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker secara umum. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati. Ada Dr. Swijanta Kartadinata, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Swijanta, apa kabar? Pagi. Sehat ya dok ya? Kabar baik, sehat. Ketemu lagi dok kita di studio dok. Setelah berapa ratus purnama ya dok ya. Oke dok, sebelum kita bahas seputar kanker pankreas. Jadi kalau kita ngomong di masyarakat kita nih dok ya. Kita kesampingkan dulu deh kata keduanya pankreasnya. Kata pertamanya itu kanker. Nah, kalau orang udah ngomongin kanker itu udah kayak final decision dari sebuah kehidupan gitu ya. Kayak ending sebuah kehidupan bahwasanya wah ini satu momok yang sangat menakutkan bagi semua orang di seluruh dunia. Jadi pikirannya kalau kanker tuh aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Nah kita bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker yang mungkin sudah terlanjur dicekokin ke masyarakat kita dan mungkin itu nggak benar sekadar fakta sekedar mitos aja. Kita bahas satu-satu ya dok. Yang pertama adalah ini nih. Kadang-kala kalau ada pasien kanker di sekitar kita, kita mau sentuhan fisik itu takut dok, gitu ya. Apalagi kalau kankernya itu manifestasi klinisnya berupa benjolan gitu ya. Terus kayak mau nyentuh gitu kan, aduh takut nular gitu. Itu kan penyakit berbahaya, serem banget. Waduh kalau kita physical contact bisa jadi nular gitu ya. Nah ini kan jadi satu kondisi yang akhirnya mendiskreditkan si pasien kanker. Nah pertanyaan besarnya adalah betul nggak sih kalau kanker itu menular dok? Saya jawab ya? Ya. Oke. Selamat pagi semua. Pertanyaannya apakah kanker itu menular? Jawabannya tidak menular. Oh tidak menular? Tidak ada satupun kanker yang menular. Oh oke. Tidak menular. Jadi Tidak sifatnya menular. itu dia ketika pun, sorry ya dok ya, misal kayak dia secara manifestasi klinisnya udah kelihatan tuh benjolan di anggota tubuh kita. Atau mungkin sorry to say-nya, mungkin ini suami istri gitu ya, salah satunya si suami atau si istri mengalami kanker. Kan pasti ada hubungan nih antara suami istri itu nggak bakal menular ya dok? Nggak menular. Oh oke. Jadi memang tidak menular ya? Tidak menular. Tidak menular, jadi aman ya. Aman Kalaupun saja. akhirnya orang ini mengalami kanker dan kita mau physical contact, sekedar bersalaman aja, itu nggak akan nular ya? Nggak menular. Oke. Tapi kalau penjelasannya sendiri kenapa kanker itu tidak menular, kenapa sih dok? Maksudnya sel kanker itu memang tidak berpindah tempat atau gimana? Tidak. Dia hanya akan di tempat orang itu saja. Oh oke. Hanya di orang itu saja gitu ya. Dia tidak akan mencelok di tempatnya orang lain gitu ya? Iya. Oke dok, baik kita lanjut yang kedua ya. Konsumsi gula picu kanker bertumbuh lebih cepat. Nah ini kan sampai ada orang tuh bilang kayak, kalau itu jangan makan gula. Gula itu ibaratnya makanannya sel kanker, betul nggak sih dok? Ini juga menurut saya masih suatu mitos. Kenapa dok? Kenapa gitu? Karena kita tahu ada pendidikan yang
tidak diberikan gula pada pasien-pasien itu, toh kankernya timbul juga. Jadi dasarnya adalah mutasi genetik dari pasien itu. Kalau dia sudah ada bawaannya begitu, dia akan timbul. Dikasih atau tidak dikasih gula tetap dia akan timbul. Oh, pernah ada penelitiannya gitu ya dok Ya. ya. Tapi sebenarnya dok, kan kadang-kala kalau muncul omongan-omongan seperti ini gitu ya, statement-statement gula bisa bikin kanker lebih dari segala macam, itu kan pasti mungkin ya, nggak mungkin secara medis ini tidak medically proven lah, tidak terbukti secara medis gitu ya. Tapi kan mungkin ada orang beranalogi nih dok, beranalogi aja, kita ngomong analogi aja gitu ya. Memangnya ada kandungan apa sih biasanya yang ada di gula yang ditakutkan sama pasien kanker sehingga ditakutkannya adalah sel kankernya itu memakan apa yang ada di kandungan di gula itu gitu dok? Sebenarnya begini, pada setiap kanker itu ada regenerasi pembentukan pembuluh darah ekstra. Oke. Jadi kanker itu menarik semua saripati untuk membesarkan kanker itu. Ini ibaratnya persis seperti benalu pada pohon. Iya. Benalu itu akan tambah besar. Dia akan menarik semua saripati dari pohon itu. Sampai induk pohon itu akan ciut. Ini perumpamaan yang saya suka kasih pada pasien-pasien saya. Jadi ini terjadi persis seperti itu. Nanti benalunya besar, pohon induknya ciut, sampai mati. Jadi dia menarik Semua, bukan cuma gulanya saja. Oke. Karena dia perlu untuk pertumbuhan kankernya itu. Oke. Jadi tidak hanya gula aja, Iya. gitu ya, tapi semua yang baik-baik Semua di tubuh itu dihisap semuanya sama si kankernya sehingga kankernya membesar, tubuh orangnya yang mengecil. Iya. Ya, dan akhirnya kondisinya semakin buruk ya. Jadi memang belum ada yang 100% membuktikan hubungannya sama gula, tapi intinya apapun yang ada di tubuh kita dan dikonsumsi dan itu baik sebenarnya untuk tubuh kita, akhirnya diserap sama si kanker. Kalau memang sudah ada kankernya gitu ya dok. Iya. Itu permasalahannya yang harus di underline juga bahwasanya ketika sudah ada kankernya juga harus berhati-hati. Sebenarnya bukan hanya gula ya dok ya. Kalau kita ngomongin kanker sih ya pola makan itu juga berpengaruh ya dok ya. Jadi kayak misal junk food apa segala macam itu kan juga mungkin berbahaya juga. Ya. Oke, jadi tidak hanya gula. Jangan menyalahkan gula ya. Iya. Karena kita juga tubuh butuh Itu gula. butuh gula untuk biar punya tenaga gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga nih banyak banget orang yang divonis didiagnosis kanker terus mereka itu takut untuk menjalani terapi karena mereka berpikir adalah kalau terapi kanker itu katanya lebih berbahaya dibandingkan kankernya. Jadi ibarat kata itu kayak orang mungkin ya dok ya selama ini yang sering kita dengar itu kan atau yang lumayan familiar adalah kemoterapi, let's say seperti itu ya. Jadi orang pikir kayak oh sebelum kemoterapi orangnya tuh masih berambut, masih segar kelihatannya meskipun sudah ada kanker yang menggerogoti. Tapi ketika after treatment gitu ya setelah kemo itu rambutnya rontok, kulitnya menggelap. Jadi orang pikir kayak loh kok diobatin di terapi malah kondisinya lebih buruk. Jadi orang berpikir kalau gitu nggak usah diterapi aja gitu masih segar sekarang malah nggak segar. Nah akhirnya orang berpendapat bahwa terapi kanker justru lebih berbahaya dibandingkan kankernya sendiri karena mereka melihat secara fisiknya. Gimana tuh dok? Begini, dalam terapi dari kanker kita harus memperhatikan kita prinsipnya adalah mengangkat semua kanker sebanyak mungkin. Tidak meninggalkan satu sel pun di dalam badan yang potensial menjadi kanker lagi. Nah, kita lakukan itu ada 3, itu dengan operasi, pembedahan, hemoterapi atau radioterapi atau kombinasi dari 3 ini. Nah, ini selalu kita akan melihat pasien ini. Jadi terapi kanker itu adalah tailor made, tidak sama rata semua, tidak sama rata. Kita selalu buat sampai seberapa batasnya. Jadi selalu diperhatikan. Kalau terapi itu tidak akan melebihi batas kekuatan dari pasien. Oke. Ada ada hitungan-hitungannya.
Ada ambang batasnya lah. ambang batasnya. Betul. Oke, jadi harus diukur dulu karena sebelum tindakan, sebelum terapi pasti kan dokter sudah mengukur nih ya Iya. kapasitas dan kemampuan si pasien kira-kira mampunya yang mana dengan berbagai pertimbangan mungkin multidisiplin gitu ya sehingga akhirnya kayak oh ini yang tepat. Jadi ketika kita ngomongin oh terapinya mungkin yang dilihat adalah secara look-nya aja, tapi mungkin orang nggak ngelihat bahwa perkembangan kankernya itu sudah semakin baik, sudah semakin menurun seperti itu ya. Iya. Jadi jangan hanya dilihat ya prosesnya memang seperti itu, nanti kita lihat ujungnya hasilnya ya. Iya. Jadi terapi itu pasti sudah melalui prosedur dan perhitungan yang sangat detail lah dari dokter gitu ya. Dok, Iya. ya buat apa kalau terapi tambah sakit kan harusnya terapi lebih sehat seperti Ya, itu tidak ada tujuannya tambah sakit. Tujuannya semua tambah sehat. Betul sekali ya. Jadi nikmati dulu prosesnya ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Biopsi kanker katanya bisa menyebabkan kanker justru menyebar. Nah ini kan salah satu yang juga ditakutkan orang gitu ya. Wah nanti kalau biopsi diambil sebagian, lah nanti malah dia nyebar dong, malah berbahaya nggak di situ aja. Nah betul nggak sih dok kalau akhirnya biopsi kanker itu justru membuat sel kankernya nyebar ke seluruh tubuh? Ini juga menurut saya suatu mitos. Nah, Kenapa? Kalau kita melakukan biopsi itu dengan benar, itu tidak akan menyebabkan penyebaran. Malah kita mendapat informasi, ini jenisnya apa? Bagaimana pengobatan terbaik buat jenis ini? Dengan mengetahui jenisnya itu, kita akan tahu ini gimana cara operasinya, bagaimana cara pemberian hemoterapinya, apakah diperlukan tambahan radioterapi. Nah, tujuannya tentu ujung-ujungnya pasien mendapatkan hasil yang optimal untuk penyakitnya. Oke. Mungkin dok yang ditakutin sama orang itu ketika biopsi kan diambil sebagian kecil lah ya gitu dari si kankernya itu sendiri. Terus kemudian mungkin ini analogi orang awam ya dok ya, sorry kalau salah nih. Jadi kayak mungkin kayak kan misal seonggok daging tuh dok. Terus kemudian kan diambil sebagian. Nah kalau kita kan kalau luka di kulit itu kan mungkin jadi perlukaan terus muncul darah atau apa jadi melebar gitu ya, atau ketika hasil biopsinya ditarik kan mungkin orang kayak wah nanti itu nyebar dong sel kankernya kan ganas gini segala macam itu prosedurnya pasti aman kan dok? Maksudnya untuk meminimalkan itu menyebar gitu. Tadi saya katakan kalau dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar itu tidak akan menyebarkan. Tidak akan menyebarkan. Karena sudah ada SOP-nya ya, ada metode khususnya ketika melakukan biopsi kanker itu sendiri ya. Nah, karena ya kita harus lihat sisi baiknya bahwasanya biopsi kanker ini untuk mendapatkan hasil bahwa ini kanker apa, jenisnya seperti apa, entah gradingnya di mana gitu, itu semuanya untuk pengobatan. Jadi untuk penilaian gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Ini juga yang jadi gongnya sih sebenarnya kalau kita ngomongin kanker. Jadi kalau orang itu sakit mau periksa dan mereka udah beri kayak ini kanker, itu kayak takut dok. Kayak udah parno duluan nih mau ke dokter, takut divonis dok. Karena di pikiran orang adalah ketika ngomongin kanker ya udah this is the end of life gitu, udah akhir kehidupan dan ini adalah hukuman mati gitu. Bahwasanya orang yang divonis kanker udah deh gitu ya, kayak udah intinya kayak udah pasrah aja deh gitu, udah pasti nggak ada harapan lagi gitu. Betul nggak sih seperti itu dok? Enggak benar. Enggak benar. Gimana tuh dok? Kita tahu bahwa ada kanker tuh ada stadium-stadiumnya. Yes, betul. Makin dini kanker itu dan bisa ditangani dengan baik, itu tentu angka kesembuhannya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi bukan vonis itu. Vonis itu tidak ada. Kita akan berusaha sebaik mungkin bagaimana mengatasi kondisi ini. Oke. Jadi memang sedari awal kalau dideteksi lebih dini, itu ketahuannya lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat ya dok. Hasilnya jauh lebih baik. Hasilnya jauh, angka kesembuhannya lebih tinggi ya dok. Tentu. Dok itu kan kalau nggak salah ya dok ya di kanker itu apapun jenis kankernya mungkin ya kan ada stadium-stadiumnya. Kalau nggak salah itu paling akhir itu stadium 4 atau akhir gitu ya. Nah itu ada nggak sih dok kayak di stadium mentok di mana nih gitu ya? Angka harapan sembuhnya itu masih lumayan tinggi. Entah apakah di mentok di 2 atau di mana sih dok? Yang paling baik tentu stadium 1. Stadium 1. Tapi kadang-kadang tuh stadium 1 orang belum notice gitu nggak sih dok? Itu dia. Ada kanker-kanker tertentu yang nggak menimbulkan gejala apa-apa. Betul.
oke. Tapi sebenarnya gini dok, kalaupun paling baik itu stadium 1 dan orang ini tidak merasakan gejala apa-apa, kalau orangnya rajin, let's say kayak MCU gitu ya dok ya. Nah, ini orangnya kebetulan disiplin nih gitu ya. Entah setahun sekali atau malah justru 6 bulan sekali itu rajin banget gitu ya. Karena mungkin ada beberapa kondisi yang lain. Itu bisa kedetek nggak sih dok? Atau harus pemeriksaan khusus gitu? Ada yang memerlukan pemeriksaan khusus, tapi ada yang cukup dengan pemeriksaan USG saja. Jadi tidak perlu detail. Udah bisa ketahuan ya? Udah bisa ketahuan. Untuk beberapa jenis kanker tertentu? Beberapa jenis kanker tertentu kita bisa lihat. Tapi ya ada juga yang seperti yang nanti topik yang akan kita bicarakan itu memerlukan pemeriksaan yang lebih detail. Oke, tapi kalau misalnya dok, ada nih di keluarganya itu silsilah keluarganya nggak tahu di silsilah keberapa ada riwayat kanker, kan pasti ada worry-nya juga kan gitu. Itu meskipun tidak menimbulkan gejala sama sekali, mereka periksa udah bisa. Kalau misal ada bibit itu bisa ketahuan nggak sih dok? Bisa, bisa. Tidak semua kanker itu diturunkan. Ada kanker tertentu yang kita tahu bahwa ini diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, untuk yang punya riwayat seperti ini, alangkah baiknya untuk check up Rutin. Untuk mengetahui ya. Dan kalaupun ya doanya nggak ada sih. Kalaupun ada bisa terdeteksi sedari dini gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Sujanta sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kanker pankreas ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker pankreas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sujanta Kartadinata, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan dari Suci Hospital. Oke, Dokter Sujanta, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin kanker pankreasnya, kalau nggak salah kan pankreas jadi salah satu bagian dari sistem pencernaan kita, betul ya dok? Ya. Nah sebenarnya kalau secara umum dulu, secara singkat dulu dok, sistem pencernaan kita itu kayaknya kalau kita orang awam tahunya mulut sama lambung udah gitu. Oh mulut, usus, lambung gitu ya. Itu yang untuk pencernaan makanan. Tapi sebenarnya secara lebih detail apakah sesimpel itu atau sebenarnya ada hal-hal yang lain sih dok? Yang dimaksud dengan saluran pencernaan itu dimulai dari mulut kita. Masuk ke esophagus, masuk ke lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Ditambah dengan organ-organ pencernaan yang lain, liver dan pankreas. Oke, dengan fungsinya masing-masing. Dengan fungsinya masing-masing. Dengan fungsinya masing-masing. Nah sekarang kalau kita lebih spesifik ke pankreasnya itu sendiri. Kalau mungkin kita tahu lah ya, oke mulut, kemudian usus, lambung, sedikit banyak mungkin orang udah paham. Kayaknya udah belajar di sekolah dulu ya, biologi gitu ya. Tapi kalau pankreas mungkin pernah dipelajari juga, mungkin belum lebih spesifik. Mungkin banyak orang yang agak lupa. Nah pankreas ini dalam saluran pencernaan kita, dia letaknya ada di mana dan fungsinya untuk apa sih dok? Ini dia. Pankreas itu lokasinya di belakang lambung. Jadi ada di bagian tubuh bagian belakang. Nah, di belakang lambung dan di antara limpa dan usus 12 jari. Jadi lokasinya rada susah tuh di belakang. Fungsinya ada dua, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin itu membantu untuk memecah makanan yang kita makan menjadi partikel-partikel yang bisa diserap oleh darah atau masuk ke dalam peredaran darah. Nah, fungsi endokrinnya adalah untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi ada dua fungsinya gitu. Dua fungsinya. Oke, nah sekarang pertanyaannya apa yang memengaruhi kesehatan atau kondisi kesehatan si pankreas? Maksudnya kayak apa yang bisa membuat pankreas ini kondisinya baik, apa pula hal-hal yang bisa membuat kondisi pankreas memburuk gitu dok? Nah, ini yang mestinya kita tahu, semua orang tahu. Kalau terjadi inflamasi pada pankreas, ada peradangan ataupun ada sesuatu, tentu fungsinya akan menurun. Betul. Nah, apa aja yang paling banyak yang saya temukan itu adalah faktor alkoholisme.
Oh, minum-minuman. minum alkohol, minum minuman. Dan ini saya lihat terutama di generasi muda kita mulai meningkat. Oh, ya, saya mau ngomong agak berat juga ya, tapi banyak ditemukan di usia-usia muda ya. Generasi muda kita mulai pada minum semua. Itu satu yang saya lihat ya. Terus faktor lain adalah rokok. Oh, Kita udah tahu ini dari dulu, rokok dan alkohol ini selalu dikaitkan dengan segala macam kanker. oh iya. Sering dikaitkan dengan segala macam kanker. Ini yang susah. Dan biasanya orang itu dua hal ini dijadiin satu ya. Terutama orang Indonesia. Ini dari kecil saya lihat anak-anak kecil udah pada ngerokok. Itu tidak baik. Nah, faktor lain adalah kalau misalnya salurannya tersumbat. Saluran pankreas itu akan menyalurkan produksinya ke usus 12 jari juga. Oh. Kesumbatnya apa? Kenapa? Sering ada batu empedu yang kecil nyangkut di situ. Oh. Kalau ada batu empedu nyangkut, nah itu juga bisa menimbulkan pankreatitis. Oh, oke. Peradangan di pankreas. Peradangan di pankreasnya. Oke. Tapi sebenarnya gini dok, dari beberapa faktor yang tadi ya, itu tuh dia sifatnya kayak gini. Tadi kan dokter menyebut itu yang menarik adalah faktanya banyak anak-anak muda yang generasi muda yang situ. Tapi gini, itu tuh dia bisa langsung ngefek sifatnya atau dia bisa jadi kayak lama kronik sifatnya tuh gimana sih dok? Ini lama ini susahnya. Jadi kalau baru minum sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah berlangsung beberapa lama, nah itu baru mulai. Sedikit demi sedikit. Itu tuh dok maksudnya ya kita tidak ngomongin frekuensi ya, tapi ngomongin gimana bilangnya ya. Itu tuh untuk yang edik banget atau yang sesekali gitu tuh itu tetap ada resikonya juga atau gimana? Biasanya kalau cuma sesekali sih nggak apa-apa ya. Karena saya juga sesekali aja. Biasanya itu kita temukan pada peminum. Oh yang aktif. Yang aktif yang minum udah edik terus, banget gitu ya. Oleh karena itu angkanya ini lebih tinggi pada orang-orang dengan kulit putih. Oh. Karena mereka kan banyak minum alkohol. Oh iya betul. Betul. Apalagi kalau dibarengi dengan merokok gitu. Tambah rokok. Nah, satu lagi tuh dok, merokok itu kan sekarang banyak yang excusesnya ya, dari yang rokok konvensional sigaret gitu ya, terus akhirnya sekarang ke yang elektrik sampai yang sekarang itu yang apa ya, smokeless ya, yang nggak ada asapnya dan lain sebagainya. Itu sedikit banyak masih juga pengaruh nggak sih dok? Kan banyak kayak changesnya tuh dalam hal rokok merokok tuh dok. Ini yang saya belum baca, tapi menurut saya nggak ada bedanya tuh akan. Tetap aja sama. Tetap aja sama ya. Intinya adalah tetap jaga kesehatan. Iya. Jangan sampai gara-gara sebotol minuman gitu ya. Itu ada lagunya loh dok ya. Sekarang ya lagi ngetren gitu ya. Nah, jangan gara-gara sebotol minuman, jangan gara-gara si rokok gitu ya. Itu akhirnya mengorbankan kesehatan. Salah satunya adalah pankreas. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker pankreas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Suijanta Kartadinata SPB, subspesialis bedah digestif, konsultan dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan udah dijelasin nih fungsi dari si pankreas sendiri letaknya dan apa-apa saja faktor yang bisa mengaruhi kesehatan dari si pankreas. Kalau just in case, the worst scenario-nya semoga enggak gitu ya dok ya. Kalaupun pankreas ini mengalami gangguan kesehatan gara-gara ya tadi ya sebotol minuman, rokok dan lain sebagainya. Itu kira-kira dampak ke pankreasnya seperti apa sih? Kerusakan apa yang bisa terjadi di pankreas itu sendiri gitu? Kerusakan yang terjadi adalah penurunan dari fungsi pankreas itu. Oke. Termasuk dalam regulasi gula darahnya.
fungsi lain yang menurun adalah kemampuannya untuk memecah makanan itu menjadi partikel-partikel yang bisa diserap. Akibatnya bisa menimbulkan diare. Diare pada orang-orang tertentu. Nah, itu dalam jangka pendek. In the long run itu bisa menimbulkan tentu berat badannya akan turun. Karena makanya tadi nggak bisa dipecah. Makanya tidak tercerna, tidak terisap, tidak bisa ikut peredaran darah. Akibatnya energi yang masuk juga berkurang. Itu kan karena pankreas menjadi salah satu dalam saluran pencernaan dan hubungannya sama metabolisme tubuh. Kan sekarang ada satu penyakit ya kalau ngomongin penyakit metabolik ya dok ya. Diabetes mellitus itu bisa ngarah ke situ juga nggak sih dok? Iya, kita harus hati-hati pada pasien dengan diabetes in the long run. Jadi penderita diabetes yang lama kita harus cek selalu. Oke. Jadi memang harus dicek secara rutin gitu. Ya. Nah, oke, dengan kondisi seperti itu sampai akhirnya muncullah tema kita hari ini kanker pankreas. Itu kondisinya seperti apa sehingga akhirnya orang bisa mengalami kanker pankreas? Apakah hanya sebatas ya tadi yang faktor-faktor tadi yang disebutkan ya, minuman lah, rokok dan lain sebagainya, atau bisa jadi karena quote and quote ya, bakat dalam artian bahwa orang ini ada bakat menuju ke cancer dan dalam hal ini kenanya di pankreas gitu. Ini kondisi seperti apa kanker pankreas? Prinsip dari timbulnya suatu kanker itu harus ada mutasi dari DNA tertentu. Dan ini bawaan biasanya. Jadi dia udah punya. Oke. Nah, dengan ditambah faktor lingkungan. Nah, jadi kalau dalam khususnya pankreas ini faktor yang jelas mempengaruhi itu smoking. Smoking lagi. Terus minuman, rokok, alkoholisme juga itu berpengaruh. Terus faktor yang mempengaruhi lain adalah riwayat pankreatitis, peradangan dari pankreas. Terus ada juga diabetes yang tadi dikatakan in the long run. Jadi yang udah lama hati-hati dicek-cek aja lah sekali-sekali. Dan kalau kita lihat kondisi dari kanker pankreas ini sendiri, kalau tadi ya dok ya disebutkan dia ada hubungannya sama DNA. DNA itu biasanya dok ya, ini sorry koreksi kalau salah. Itu kan hubungannya bukankah dengan genetik? Kalau berarti genetik berarti menurun bawaan tadi ada disampaikan. Itu sebenarnya kalau semisal ada riwayat di atas bisa jadi akan nurun terus atau bisa jadi kayak bisa lompat-lompat generasi itu gimana? Bisa diturunkan. Pada sebagian kecil itu diturunkan. Oke, selama ini dok ya, kalau kita ngomongin kanker itu kan memang yang saya dengar ya dok ya, koreksi kalau salah dok. Kalau kanker itu memang ada bakat yang diturunkan. Tapi biasanya itu sel kankernya dia akan bermutasi tidak sesuai dengan kanker yang dialami oleh yang generasi sebelumnya. Nah kalau ini kanker pankreas sama halnya nggak? Maksudnya kayak mungkin saja di generasi-generasi sebelumnya itu ada cancer gitu ya. Tapi belum tentu kanker pankreas. Dan akhirnya ke orang ini ternyata kenanya pankreas gitu loh. Itu gimana? Gen yang diturunkan itu akan terus diturunkan. Timbulnya kanker itu harus ada lingkungan yang menunjang. Jadi nggak cuma genetiknya saja, harus ada lingkungannya juga menunjang. Kalau itu ketemu, jadilah dia. Lingkungan itu definisinya apa sih dok? Itu yang saya ada kanker pankreas kan smoking, alkoholisme, itu membantu pola hidup yang jelek itu akan membantu untuk timbulnya kanker itu. Oh, ibarat kata tuh kalau analoginya ini ada bensin. Ya bensin kalau nggak diapa-apain dia akan aman. Tapi kalau misal dipicu tiba-tiba ada orang ngerokok atau bawa api ya meledak pula itu kan. Betul. Nah seperti itu. Selama tidak ada apinya bensinnya emang nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nah itu makanya dijagalah si apinya ini ya minuman tadi beralkohol, kemudian rokok dan lain sebagainya. Itu yang terutama. Itu yang terutama. Tapi dok sekarang tuh banyak banget tuh yang punya habit kayak gitu gimana? Itu dia. Dan gini ya dok ya, sorry tuh saya maksudnya banyak tuh orang yang I'm fine kok dok. Saya udah ngerokok tuh dok, saya udah minum 10 tahun, 15 tahun, fine-fine aja tuh dok gitu. Itu kan akhirnya excuse-nya kayak gitu dok. Iya. Gimana tuh? Selama genetiknya nggak cocok, dia nggak akan keluar. Harus ada genetiknya, harus ada bakatnya dulu. Oke. Dari bakatnya itu dengan lingkungan yang menunjang,
jadilah dia. Oh, oke. Jadi kalau genetiknya nggak mendukung ya nggak akan terjadi apa-apa Nggak gitu. terjadi apa-apa. Oh, oke. Nah, sebenarnya untuk tahu itu ada bakatnya atau enggak berarti periksa dong atau gimana? Ini yang mestinya dianjurkan kalau mau cek. Coba deh periksa DNA di Indonesia masih susah tuh. Tapi maksudnya hal itu bisa dilakukan. Kita nggak ngomong Indonesia dulu deh gitu. Hal itu bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa oh ini ada secara menurun ada gitu bakatnya. Bisa. Oke. Jadi dari situ udah ketahuan nih bahwa ini orang punya bakat atau enggak gitu ya. Iya. Oke, karena itu susah untuk dilakukan gitu ya. Jadi memang ya mau nggak mau tindakannya secara preventif lah ya dok ya. Iya. Untuk, ya pola hidup yang jauh lebih sehat. Tapi kalaupun akhirnya oke lah orang ini mengalami karena mungkin ketidaktahuan tidak bisa periksa gitu ya dan akhirnya nggak ngerti bahwa mereka punya riwayat itu. Akhirnya mereka mengalami itu. Di awal-awal itu gejala yang dirasakan bisa jadi seperti apa sih dok? Kan ini urusannya sama saluran pencernaan. Biasanya kan mudah banget ya untuk mengetahui bahwa saluran pencernaan kita lagi oke atau enggak. Sesimpel diare gitu ya. Orang pikirnya diare biasa. Tapi kan tadi dokter Sujanta menyebutkan bisa jadi salah satunya efeknya ke diare gitu. Nah itu gejala-gejalanya ada yang khas atau bisa jadi umum dari saluran pencernaan yang bisa terjadi gitu? Kita ngomong tentang pankreas ya. Gejala awal dari pankreas itu nggak spesifik. Lokasinya nggak enak ada di belakang. Nah, jadi gejala awal biasanya hanya berupa mual, rasa perut tidak enak, sakit pinggang di kiri tapi itu saja. Jadi gejala-gejala yang tidak jelas. Sering kalau orang saya lihat pasien tuh bilang ini mah sakit mah doang. Ini sakit mah nih paling susah nih bisa lari kemana-mana. Cuma awalnya begitu. Nah, lebih lanjut perkembangan dari kanker pankreas kita harus mengetahui bahwa pankreas itu dibagi 3. Kepala, kaput dengan prosesus incinatus, body, dan tail, buntut. Kalau dia tumor ini tumbuhnya di kepala, di kaputnya, itu lebih cepat. Karena di situ ada saluran empedu. Biasanya menimbulkan penekanan pada saluran empedu, pasiennya akan kuning. Dia akan datang ke kita dengan kuning. Mata kuning, kulit kuning, kencing jadi kayak teh botol. Jadi itu dia lebih cepat. Untuk tumor-tumor yang di body dan di tail, ini lebih susah diagnosa awalnya. Karena dia akan membesar tanpa gejala. Nanti kalau dia datang itu sudah dengan benjolan pada perut. Biasanya yang saya dapat. Oke. Jadi memang mungkin untuk sebagian kasus, apalagi yang di body dan tail agak susah, agak nyaru, agak bias Agak gitu sasah. ya. Kalau yang di kepala mungkin tadi udah kelihatan tuh kuning ataupun urinnya semakin lebih pekat. Ya kayak teh botol. Iya betul sekali. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Gak kerasa ini menarik banget ngomonginnya sampai harus break lagi ya dok ya. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker pankreas. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Sujanta Kartadinata, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan dari Suci Hospital. Oke, kita lanjut lagi ya Dr. Sujanta ya. Kalau kita ngomongin kanker tuh biasanya kan orang ngomongin stadium-stadium gitu dok. Nah kalau untuk kanker pankreas juga sama halnya nggak sih dok? Ada kayak stadiumnya dari awal-awal. Mungkin tadi ada disebutkan bahwa untuk awal-awal itu gejalanya agak kurang khas gitu. Jadi kayak oh ini masuknya masih di stadium 1 gitu. Itu stadiumnya gimana tuh dok? Sama seperti semua stadium kanker di organ lain, kita juga stadium 1 sampai stadium 4. Stadium 1 itu stadium awal. Stadium 4 itu kalau sudah menyebar ke organ lain. Nah, itu yang udah
angka kesembuhannya itu lebih minimal. lebih effort lagi untuk Iya. kerjainnya, ngobatinya gitu ya dok ya. Nah sebenarnya untuk kayak jadi agak berat nih kalau tadi kita ngomongin ya dokter ya, kita tadi ada sempat ngomong stadium per stadium itu kalau bisa stadium 1 udah harus penanganan. Masalahnya adalah di stadium 1 itu banyak yang tidak menimbulkan gejala gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya orang harus effortnya lebih untuk mengetahui mereka ada di posisi itu atau tidak gitu. Nah untuk mendiagnosis bahwa atau untuk menegakkan diagnosis, divonis bahwa ini adalah kanker pankreas, entah dia stadium 1 atau 2 itu biasanya pemeriksaan seperti apa? Misalnya khususnya itu ada yang lebih panjang lagi prosesnya atau gimana sih dok? Untuk mendiagnosa, kita tentu harus seperti biasa anamnesanya gimana. Dari anamnesa mulai ada anamnesa termasuk keluarganya gimana. Dan gejalanya yang ditimbulkan apa. Nah, kalau kita sampai pada kecurigaan itu, kita mulailah dengan pemeriksaan laboratorium. Itu ada pemeriksaan namanya CEA dan CA199. Pada sebagian besar dari kanker pankreas, angkanya akan meningkat. Nah, dari situ kita akan masuk lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Mulai dari USG yang sensitivitasnya paling rendah, CT scan, MRI, MRCP, semua pemeriksaan itu untuk melakukan diagnosa. Dari situ biasanya baru kita bilang ini ada tumor pankreas. Tapi biasanya itu dok, ini satu lagi ya, terminologi yang mungkin harus dipahami oleh banyak orang gitu ya. Ketika divonis gitu ya, orang ngomongin ini tumor pankreas atau kanker pankreas, itu bedanya karena si kanker ini yang sudah mengganas si tumornya atau gimana sih dok? Kalau kita bilang kanker itu artinya tumor ganas. Kalau bukan tumor ganas kita bilangnya tumor jinak. Tumor secara umum dibagi dua, ganas dan jinak. Nah, kalau ada CA199-nya udah meningkat, CA-nya meningkat, kita udah curiga. Karena CA199 dan CA inilah yang diproduksi oleh si kanker. Kalau itu tumor jinak, angka itu tidak meningkat. Jadi kita bisa curiga. Curiga ya. Oke. Tapi dia tuh secara manifestasi klinisnya di pankreas itu berarti ketika ada pemeriksaan itu ada semacam kayak benjolan yang kelihatan atau seperti apa sih dok? Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau benjolan itu adanya di kaput, Oke. itu datangnya dia biasanya bukan dengan benjolan, dia akan datang dengan kuning. Mata kuning, kulit kuning, kencing seperti teh botol. Berarti tidak hanya berupa benjolan ya? Iya. Kondisinya bisa jadi beda gitu ya? Beda, dia datang dengan kondisi itu. Tapi kalau benjolan itu atau tumor itu adanya di korpus, di body atau di tail, nah itu dia akan datang dengan benjolan. Jadi itu lebih advance. Nah itu nggak tahu sih, maksudnya pertanyaannya kalau akhirnya dia bisa menetap di kepala, body sama tail itu secara random aja munculnya dok? Atau karena faktor-faktor tertentu? Kan karsinoma pankreas itu lebih banyak berasal dari kelenjar-kelenjar eksokrin. Artinya kelenjar eksokrin itu ditemukan atau berkumpul terutama di kaputnya. Sehingga lebih banyak di kaput timbul. Sebagian besar kanker pankreas itu dari kelenjar eksokrin itu. Oke, makanya lebih banyak kasusnya di kaput. Di kaput. Oke. Dan itu harusnya bisa lebih kelihatan karena orang datang dengan kondisi kuning atau urinnya lebih pekat gitu ya. Iya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya dok ya, dari Bu Vita nih. Dok, saudara, saya bacakan, dokter nggak usah nengok, nanti tengok. Dok, saudara saya didiagnosis kanker pankreas dan pernah operasi, tapi katanya nggak bisa diangkat. Itu kenapa ya? Apa konsekuensinya kalau diangkat atau nggak diangkat? Apa bisa merusak pankreas ke depannya? Terima kasih. Oh ini unik ya dok ya, diagnosis kanker pankreas dan pernah dioperasi, tapi pas dioperasi justru katanya nggak bisa diangkat. Itu gimana tuh dok? Ya. Ada satu kondisi yang kita sebut inoperable. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi pada pasien-pasien dengan CA pankreas. Kapan? Kalau misalnya dia sudah metastase jauh, udah ke organ-organ lain, menyebar. Atau dia karena kondisinya ada di kaput, dia menyelimuti arteri mesenterika superiornya, atau menyelimuti pembuluh darah lain. Nah ini yang sulit. Sampai saat ini polisi di Indonesia kalau sudah begitu masih
artinya tidak dilakukan inoperabilitas. Apa yang dilakukan hanya kita melakukan operasi untuk mencegah kemungkinan lebih lanjut. Karena dia bisa menimbulkan sumbatan pada usus 12 jarinya. Ataupun kuning itu akan berlanjut. Oke, berarti kansernya menetap terus di situ. Jadi yang dilakukan adalah untuk mengatasi masalah tersebut. Operasi yang dilakukan. Jadi by simptomnya saja. Kanker yang ada di tertinggal kita masih ada 2 modalitas. Radiasi dan hemo. Nah, inilah yang kita tawarkan. Oke. Jadi kalau konsekuensinya sendiri nggak ada, Dok? Apa gimana? Kalau akhirnya nggak diangkat, itu harus treatment itu akan dilakukan terus-menerus karena kan sel kankernya ada terus. Ya, tujuannya untuk memperpanjang kehidupan. Oke. Harusnya sih sebelum kondisi ini separah ini dulu bisa ditangani lebih awal kali ya, Dok? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia datang dalam kondisi dini, itu angka kesembuhannya jauh lebih tinggi. Nah, itu dia ya. Jadi itu problemnya kapan kondisi dini dan dia datang. Ya, itu kan kita nggak bisa memprediksi orang datang ke misal Dokter Sujanta di waktu yang kapan gitu ya, Dok. Itu dia. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengawasi semua orang. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Vita dan semoga saudaranya sehat selalu. Intinya apapun masalahnya harus tetap dikonsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih tepatnya. Kalaupun ada opsi terakhir bahwa tidak bisa diangkat, berarti itu memang inoperable dan harus ada tindakan yang lain, entah itu radioterapi ataupun kemoterapi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Vita ya. Terima kasih. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker pankreas bersama dengan Dr. Sujanta Kartadinata, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan dari Suci Hospital. Oke, Dok. Sebenarnya tadi sedikit banyak udah di-mention sih sama Dr. Sujanta untuk pengobatannya itu sendiri ya. Entah kayak dia pembedahan, ataukah kemoterapi, ataupun radioterapi. Dan semuanya itu sebenarnya tailor-made kan. Maksudnya spesifik bahwa setiap orang punya ya di-customize lah gitu. Tidak bisa dipukul rata bahwa semua harus kemo, semua harus radio, semua harus bedah gitu. Nah, untuk menentukan bahwa ini lebih tepatnya untuk kemo, radio, ataupun bedah itu biasanya dilihat dari mana sih, Dok? Dilihat dari kondisi pasien. Untuk karsinoma pankreas, mainstay adalah operasi. Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan operasi, kita mengangkat semua tumor berserta percikan yang kecil-kecilannya itu semua diangkat. Itu adalah mainstay-nya. Baru ditambah, kalau perlu ditambah dengan hemo dan radiasi. Itu saja. Jadi cuma kadang-kadang yang saya alami pasien itu datang sudah stadium lanjut. Jadi ya susah kita juga. Dok, ini sebagai pandangan aja sih, Dok. Biasanya tuh ketika pasien datang ke dokter dengan kondisi stadium lanjut, itu sebenarnya mereka benar-benar baru pertama kali datang ke dokter. Maksudnya selama sakitnya baru datang ini karena udah kondisi yang udah lumayan sakit dan lain sebagainya. Atau mereka itu sebenarnya dokter shopping dulu keliling-keliling atau bahkan mungkin yang non medis sudah mereka coba sehingga akhirnya datang dengan kondisi yang seperti itu gitu. Yang Anda katakan itu semuanya. Ada yang baru pertama, ada yang udah shopping kemana-mana, ada yang udah pakai herbal dulu. Itu saya alami. Oke. Sayangnya adalah ketika sudah datang di kondisi stadium lanjut, ya penanganannya lebih berat lagi gitu ya. Ya lebih susah lagi. Lebih susah lagi gitu ya. Yang sampai akhirnya tiga-tiganya itu bisa terjadi, Dok, treatmentnya. Entah dia bedah, kemo, radio. Ya bisa saja itu. Itu berarti kondisi udah parah banget dong atau gimana? Iya. Oke, jadi memang ya ini memang tailor made sih ya gitu. Tapi kan memang harus lihat kondisinya juga. Nah, gimana, Dok, kalau ada misalnya tindakan gitu ya. Sebenarnya dia operable gitu ya. Tapi kemudian kayaknya bisa nggak kemungkinan kayaknya jadi nggak inoperable karena mungkin dia ada comorbid gitu.
let's say kayak beberapa komorbid tertentu yang ada hubungannya dengan sistem metabolik ya. Seperti tadi kita bahas, diabetes mellitus, gula darah tidak terkontrol, itu gimana tuh, Dok? Kita akan berusaha memperbaiki kondisinya sehingga potensial untuk operasi. Nah itu kita perbaiki dulu sebelum operasi. Semua kondisi komorbid itu kita perbaiki. Tapi selagi proses perbaikan itu kan by times kondisi pankreasnya juga kan karena diserang kanker terus kan semakin memburuk tuh. Ya. Nah itu hitung-hitungnya gimana? Kayak ini harus nunggu si komorbidnya dulu atau lihat si pankreasnya dulu nih gitu. Itu jadi berpacu dengan waktu kan, Dok? Iya, setuju. Itu yang kita alami. Jadi kita akan perbaiki as soon as possible. Semua kita perbaiki. Oke, jadi Sehingga pasien itu siap untuk dilakukan operasi kalau masih operable. masih operable. Karena itu mainstay-nya di situ ya. Ya. Kita ngomongin operasi itu, kecuali kalau case-nya kayak tadi DM-nya Bu Vita ya, saudaranya itu sudah kondisi inoperable seperti itu ya. Nah itu kalau semisal di awal-awal nih, Dok, udah ya memang kebetulan orangnya juga awareness untuk kesehatannya tinggi gitu ya. Terus kemudian oke, ini masih stadium awal dan operable gitu ya. Kemudian dilakukanlah tindakan operasi itu, bedah gitu. Itu tingkat kesembuhannya gimana, Dok? Maksudnya kayak itu pankreas kan sudah pernah ada masalah. Dia sifatnya reversible atau irreversible? Dia bisa regenerasi lagi untuk kembali seperti semula kondisinya atau ada kurangnya dikit gitu atau gimana, Dok? Kalau pankreas nggak reversible, nggak seperti hati. Oke. Jadi kalau udah dipotong ya sudah segitu sisanya. Kalau hati bisa tumbuh tambah besar dia. Nah itu bedanya. Oh, berarti dia irreversible ya, Ya. nggak bisa kembali seperti semula. Tidak bisa. Konsekuensinya, Dok? Kalau nggak bisa Tentu fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan pada awal tidak 100% lagi. Oke, jadi memang ada yang berkurang karena ada sebagian yang sudah termakan oleh si kankernya. Iya. Oke, ya semoga ini menjadi pembelajaran bersama supaya ketika ada keluhan-keluhan apa, ya segera periksa ke dokter ya, Dok ya, supaya di awal-awal ini penanganannya bisa lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Ya. Terima kasih Dokter Sujanta hari ini sudah berbagi. Semoga nanti kalau ada pasien-pasien yang ngeluh bisa langsung ketemu Dokter Sujanta di Suci Hospital ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Sujanta, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Selamat pagi, Dok. Agi, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Sujanta. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, jika kesehatan pankreas Anda kalau ada masalah boleh main-main berobat ke Suci Hospital. Sampai jumpa.